Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan perihal daftar akun yang dapat dan tidak dapat dikategorikan ke dalam persediaan dalam laporan keuangan. Pada tugas pertemuan 9 ini, kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Jihan Rafika Wijaya dengan NIM 2011005, Reza Beni Zafira dengan NIM 2011012, Esther Tri Utami dengan NIM 2021115, dan Patricia Keizi Prabandari dengan NIM 2021116. Penjualan barang secara kredit yang kerugiannya dapat diperkirakan tidak dapat dilaporkan ke dalam akun persediaan dan dapat dilaporkan ke dalam akun harga pokok penjualan dalam laporan laba rugi. Barang konsinyasi dapat dilaporkan sebagai persediaan dalam laporan keuangan karena barang masih dimiliki oleh pengirim atau biasa yang disebut konsigner atau pemilik, meskipun barang tersebut masih terdapat di dalam gudang perusahaan lain. Pembelian tersebut boleh dilaporkan sebagai persediaan dalam laporan keuangan, karena meskipun barang dibeli masih dalam perjalanan, jika menggunakan syarat FOB Shipping Point, maka barang tersebut sudah menjadi hak milik pembeli dan dapat dicatat sebagai persediaan dalam laporan keuangan. Pembelian barang tersebut tidak dapat dilaporkan sebagai persediaan dalam laporan keuangan karena menggunakan syarat FOB Destination, yang berarti barang tersebut belum bisa tercatat jika belum diterima karena barang masih menjadi hak milik penjual. Barang yang telah dijual dengan perjanjian tersebut dapat dicatat sebagai persediaan di dalam laporan keuangan. Goods sold were large return unpredictable tidak dicatat sebagai inventory di dalam laporan keuangan, tapi dicatat sebagai cost of goods sold di income statement. Goods sold FOB shipping point that are in transit at December 31 tidak dicatat sebagai inventory dalam laporan keuangan, tapi dicatat sebagai cost of goods sold di income statement. Freight charge on good purchase, dia dicatat sebagai inventory di dalam laporan keuangan. Interest cost incurred for inventories that are routinely manufactured tidak dicatat sebagai inventory di dalam laporan keuangan, tapi dicatat sebagai interest expense di income statement. Bahan baku termasuk sebagai inventory sebab dibutuhkan perusahaan untuk memproduksi barang yang akan dijual. Secara spesifik akan dikategorikan sebagai raw materials inventory. Biaya iklan untuk barang yang akan dijual kembali atau goods held for resale tidak termasuk sebagai inventory sebab merupakan biaya yang tidak berkaitan langsung dengan pengadaan atau produksi barang. Sebagai gantinya, biaya iklan ini akan dilaporkan menggunakan akun advertising expense pada subbagian selling expense di laporan laba rugi. Perlengkapan kantor tidak termasuk sebagai inventory sebab merupakan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan, bukan manufaktur. Office supply sendiri akan dilaporkan di laporan posisi keuangan atau statement of financial position pada bagian current asset. Bahan baku yang sudah masuk proses produksi namun belum selesai tetap dikategorikan sebagai inventory. Secara spesifik dilaporkan sebagai work in process inventory. Factory supplies termasuk ke dalam inventory sebab merupakan perlengkapan yang dibutuhkan perusahaan untuk melakukan proses manufaktur atau dikenal sebagai manufacture overhead. Barang-barang yang ditahan atas konsinyasi pada perusahaan lain tidak termasuk ke dalam persediaan fisik perusahaan. Hal ini dikarenakan barang yang ada di dalam gudang perusahaan tersebut hanyalah sebuah barang titipan, yang dimana pada barang konsinyasi ini dikecualikan dalam perhitungan persediaan akhir. Akun persediaan ini muncul akibat dari biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut sudah menghasilkan sebuah unit. Walaupun unit tersebut belum terjual satupun, tetapi akun persediaan tetap muncul akibat dari unit yang sudah diselesaikan oleh perusahaan tersebut.
Barang yang dijual FOB Destination yang transit pada tanggal 31 Desember ini termasuk ke dalam akun persediaan. Hal ini dikarenakan pada FOB Destination memiliki syarat, yaitu di mana biaya ongkos kirim hingga risiko yang akan terjadi ke depannya tetap menjadi tanggung jawab seorang penjual. Oleh karena itu, pada kegiatan transit yang terjadi pada 31 Desember ini masih menjadi tanggung jawab penjual hingga barang tersebut sudah sampai kepada gudang seorang pembeli. Investasi jangka pendek maupun surat berharga dalam bentuk obligasi ini pada neraca laporan keuangan termasuk ke dalam akun aset lancar. Hal ini dikarenakan jenis aset yang diharapkan dapat segera digunakan dalam jangka waktu dekat yang dicairkan dalam bentuk uang tunai. Untuk itu, sekian pertanyaan yang sudah kami jawab, baik yang termasuk ke dalam akun inventory maupun bukan inventory. Sekian, terima kasih.